Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sungguh amat berbahaya ketika Anda dan saya serta kita semua membiarkan rasa iri dan dengki merajai hati kita, sehingga kita tidak dimampukan untuk melihat apa yang baik di hadapan kita, apa yang baik dari hidup kita, karena rasa iri sudah menjadikan diri kita memandang negatif terhadap sesama kita yang sukses, yang hidup berbahagia, yang lebih baik dari kita menurut kacamata kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Putramu Yesus Kristus telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Semoga kami mampu berdamai dan bekerja sama dengan sesama kami di dalam persiaran hidup kami demi kemuliaan nama-Mu di dalam dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, kita mendengarkan sebuah kisah di mana Saul cemburu dan iri hati dengan Daud saat mendengarkan sebuah nyanyian di mana Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Saul yang iri dengan Daud yang disambut begitu meriah dengan puji-pujian, membuatnya gelap mata, membuatnya tidak memiliki hati nurani, bahkan ia akhirnya menaruh dendam kepada Daud. Dari sebuah kisah ini kita bisa belajar bahwa ketika Anda dan saya serta kita semua membiarkan perasaan iri atau rasa iri itu menjadi raja dan ratu atas hidup kita, maka kita sudah membiarkan kehancuran, permusuhan ada dan menjadi bagian di dalam persiaran hidup kita. Kita diingatkan sebagai orang beriman, hai orang beriman, mengapa engkau iri? Tidakkah engkau tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan Anda, saya, serta kita semua baik adanya? Mengapa kita harus iri dengan sesama kita? Justru seringkali keirian membuat kita semakin terpuruk. Keirian membuat kita tidak lagi percaya dengan kemampuan diri kita. Keirian seringkali justru membuat kita terbebani, bahkan kita menjadi tidak mampu atau merasa orang yang paling hina, orang yang paling tidak diberkati. Seringkali keirian membuat pertemanan menjadi sebuah permusuhan, tetangga yang rukun damai menjadi penuh dengan konflik. Oleh karenanya kita hari ini diingatkan, janganlah membiarkan rasa iri membuat kita menjadi ceroboh dan tidak bijaksana di dalam mengambil keputusan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita belajar sebagaimana dikisahkan di dalam Injil suci Markus. Begitu banyak orang mengikuti dia, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan berkat berlimpah, dan merasakan kehadiran dan kemuliaan Allah. Ketika Anda dan saya serta kita semua berani untuk senantiasa bertekun,
setia, dan mau belajar menggunakan kemampuan kita, ada totalitas di dalam bekerja, di dalam tanggung jawab kita, di dalam hidup kita, tidak mudah menjadi pribadi yang iri, tidak mudah menjadi pribadi yang mencari musuh, tetapi berani mengapresiasi, berani menjadikan diri kita sebagai berkat terhadap sesama kita, maka kesembuhan, sukacita, dan kedamaian bukanlah sesuatu yang mustahil. Ketika kita membiarkan diri dijamah satu persatu, Tuhan sungguh menyertai kita, menjadikan kita tanda kasih yang sungguh nyata. Oleh karenanya, janganlah Anda dan saya serta kita semua membiarkan keirian yang terkadang justru menghadirkan bencana di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Apa yang kelihatannya nampak bagus, menarik, sukses, bahagia, kaya, belum tentu faktanya demikian. Tetapi seringkali rasa iri membuat kita buta, membuat mata hati kita gelap, tidak mampu melihat kebenaran yang sejati. Maka jangan biarkan rasa iri melahirkan rasa dendam melahirkan permusuhan. Jadilah orang beriman yang senantiasa membawa sukacita, maaf, rekonsiliasi yang menghadirkan cinta damai, bela rasa, dan menghargai martabat sesama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.